Enak. Mas. Karena udah, nah, lagi. Tahan. Buka, pakai tangan satunya. Dibuka. Jangan kedip, jangan kedip. Iki apa ora tetes kedip-kedip ini. Sayang. Diam nak. Kurang. Sayang. Yang ini. Sayang. Stay. Faris. Ayo. Wapet pol. Ayo Pak. Ini biarin dulu, yang ini biarin dulu, satunya baru dibuka. Ditidurkan aja. Dek, tak sulit nih Mas Ter. Oh, bentar. Ada kursi di luar? Ada. Sayang. Ada kursi enggak? Udah. Sudah kena satunya. Sudah kena, tinggal ini. Itu Pak. Bapak yang tadi gitu. Oh, bapak ya? Enggak. Oh, sayang. Tuh kan, jarak mau masih nangis kan, kakak. Tuh. Bisa masuk. Apa? Bisa diminumkan dulu sajukinya. Iya. Mana enggak, Dik? Ah, bagus. Pintar. Ah, pintar. Cik, ayo satunya. Oh, dulu itu ada yang muter-muter gitu tadi. Iya. Apa itu muter-muter? Kayak gimana, Dik, muter-muter? Pusing gitu berarti ya? Muter-muter terus ya? Iya, siapa tuh namanya? Aska. Aska, iya Aska. Ada yang muter-muter terus gitu di mata dulu sebelum diobatin ya? Muter-muter kayak apa ya? Stadium 1 ya. Narkoba. Nggak ini. Diam udah. Ya. Ibu waktu tahu Mas Salim itu dari mana, Ibu? Tahunya dari mana? Dari TikToknya Rapi. Oh, lo Ibu ikut apa? Kok bisa lihat TikTok itu gimana maksudnya? Dia punya TikTok. Oh, Rapi pasang TikTok itu judulnya gimana? Lagi terapi di Surabaya gitu. Oh, Saya baca. ya waktu ditetes itu. Iya. Oh, judulnya lagi tuh. Oh, kayak gini loh. Jadi sesuatu yang berguna ya, itu dimasukkan TikTok, dimasukkan Instagram, masukkan YouTube, masukkan Facebook, membantu banyak orang. Terbukti anak ibu langsung tertolong, betul ya? Andai kata waktu itu ibu nggak tahu, mungkin ya dioperasi, Iya. ya kan? Nah, begitu dioperasi, kayak Bu Nasib udah total nggak lihat. Nah ini untung nggak sempat dioperasi, langsung bawa ke sini. Nah itu
Berarti TikTok itu sebetulnya bukan ajang untuk fun-fun aja, untuk senang-senang. Jadi membagikan sesuatu yang berguna. Akhirnya apa? Terbukti Raffi Rafa sekarang sembuhnya luar biasa. Cepat sekali bisa naik sepeda sekarang. Dulunya sama kayak anaknya ibu ini, divonis ROP stadium 5. Di center nggak ada reaksi. Sekarang bisa naik sepeda. Logikanya dari mana? Apa punya ilmu debus? Ya. Kan enggak, anak usia 2 tahun bisa naik sepeda. Barber yang dulunya divonis buta seumur hidup nggak akan bisa. Ya. Sampai dulunya sebelum ketemu Mas Lim gadein motor, ya jual motor. Jadi motor satu kejual, satunya kegaden, cincin kawin kegaden, sampai hari ini pun belum ketebus. Ya sudah habis-habisan hitungannya menurut orang tuanya. Nah terus ketemu Master Lim, nggak boleh bayar, jadi nggak boleh bayar. Nah berobat rutin hanya ke sini, tapi ya bayar harga dia dari Mojosari ke sini. Ibu ya Mojokerto juga ya. Nah ini juga mungkin lebih jauh ibu ya Mojokerto, dia Mojosari. Oh jauh Mojosarinya. Itu naik sepeda 1,5 jam, gonceng 4 kan, kembar toh Raffi Rafa sama bapak ibunya. Nggak tahu terakhir kok sudah jarang ke sini. Pertanyaan saya, jarang ke sini nih kenapa gitu loh? Apakah karena sudah sembuh ataukah karena ada hal lain? Saya nggak tahu. Kan nggak mungkin saya teleponin kok nggak pernah ke sini, kan nggak lucu gitu loh. Ya Mas Lim nggak pernah telepon pasien kecuali ada sesuatu yang urgent atau ada yang mau ditanyakan sama beberapa pasien. Contoh nih, ada orang tua dari anaknya yang ROP, yang dari luar kota, luar pulau, bahkan yang di YouTube tanya, bisa nggak minta kontaknya orang tua daripada Rafa Raffi? Saya nggak langsung kasih, saya tanya dulu ke orang tuanya Rafa Raffi, saya telepon, kalau nggak saya WA. Ini ada orang tua yang anaknya sesama ROP pingin minta nomor telepon untuk konsultasi, ya. Terus saya tanya boleh nggak? Kalau dia oh boleh Master, baru saya kasih. Kalau enggak ya saya nggak akan kasih. Ada juga tiba-tiba yang di lihat YouTube ya, ada pasien dari Cilacap. Nah kemudian dia juga di Cilacap, tiba-tiba langsung telepon saya, Master boleh nggak saya minta nomor teleponnya yang Cilacap? Ya enggak boleh loh Pak, ngawur ya sampean itu ya. Itu kan privasinya pasien, ya kan. Nah tiba-tiba telepon minta nomor telepon, boleh nggak loh? Saya kan harus kontak ke orang itu dulu. Nah sedangkan yang masuk YouTube seperti ini ya, yang Cilacap sudah berapa tahun yang lalu, kontaknya pun saya tidak punya. Mungkin nggak saya simpen, atau ya terlalu banyak Cilacap, mungkin tambah keliru kan, tambah gak enak ya wes. Ngapain gitu loh? Ngapain harus tanya orang itu, kan sudah ke Mas Limnya sendiri. Kalau percaya ya monggo, kalau nggak percaya ya nggak usah, ngapain mau ngobatin orang kalau bayar kok repot. Ya kan? Ngapain harus susah-susah untuk membuktikan? Ya buktikan sendiri. Ya, bila perlu kalau yang dekat datang aja ke sini. Yang jauh ya bagaimana? Ya online. Dipastikan dalam 30 menit baik datang maupun online akan sama-sama mengalami perubahan lebih baik. Dibuktikan dari mana? Video call direkam. Jadi before-nya selalu saya rekam dulu. Ya, Bapak mata kiri ditutup, habis itu mata kanan tutup, lihatnya seperti apa. 30 menit dipastikan ada perubahan. Ya. Apalagi kalau masih bisa lihat remeng-remeng. Yang total tidak lihat sama sekali bagaimana? Setidaknya mata ini lebih ringan atau lebih enteng kalau bahasa Jawanya. Nah, biasanya kalau glukoma ini mata ini terasa berat, walaupun nggak lihat tapi terasa berat. Kenapa? Itu tadi karena adanya tekanan bola mata yang tinggi di atas 20 dinamakan glukoma. Nah kalau untuk adiknya ini sama Bu Najib ini retinanya lepas, makanya namanya ablasio retina. Ya. Tapi apapun bahasa medisnya, yang penting di sini bisa. Apalagi cuman mata minus ya Bu ya. Tak pikir anaknya kenapa nggak lihat, tak pikir nggak lihat buta. Tapi ketika Satsuki kok ditampahan nih. Wah, lah cuman minus. Tapi minusnya lumayan tinggi Bu. Jarak cuman 1 meter, lihat baris ke-7 nggak kelihatan. Ya.
Kenapa kamu minus? Sering main game lah? Online tuh. Online, wah. Online apa? Sekolah atau main game? Game online? Online belanja. Online belanja. Online belanja? Maksudnya? Kayak Tokopedia. Maksudnya kamu kerja di bagian online gitu? Enggak. Loh, online belanja itu gimana tuh? Kebutuhan sehari-hari. Nggak paham saya. Melalui media, jadi langsung antar ke Mas. Kita pesen barang di media, kan ada yang gratis ongkir. Loh bukan, kamu kerja gitu lah? Enggak. Ini sendiri tuh. Sehari-hari ya itu. Tuh, sehari-hari kamu belanja gitu? Iya. Loh bu, kayak apa bu belanja benino? Akhirnya kayak kerja. Hah? Gojek ini gojek. Gojek kak. Iya, Oh, iya, iya. makanya iya Gojek. Maksudnya kerjanya Gojek? Iya. Ah, terus? Belanja. Nah ngapain dia tiap hari ngeliat belanja-belanjaan? Ada diskon. Oh alah. Karena ada promo itu. Lazada. Kamu tiap hari tuh mantengin yang diskon-diskon gitu? Ya gratisan sampai merugikan mata ya. Oh alah, tiap hari dipantengin yang diskon-diskon terus belanja gitu. Habis itu dijual lagi gitu. Oh, ya. Ya, inilah buat tambah-tambahan. Pinter lah ya. Tapi ya resikonya mata lah, balah. Iya tuh San. Resikonya mata, minusnya tinggi banget. Apa dari dulu sudah minus, Bu? Udah, Udah. udah, Dulu waktu sekolah sudah minus. udah. Oh, ditambah diperparah ini tiap hari lihat mantengin HP terus gitu ya. Nyari barang-barang diskonan gitu ya. Tuh. Ya sudahlah, nggak saya jawab. Pokoknya. Ya, wong itu dia mata pencariannya dia di situ. Ya, tapi beberapa yang kerjanya di komputer ya kayak kemarin ada dari Jakarta, tapi tinggalnya anaknya di Tegal. Yang kemarin itu Bella ini naik mobil ke sini ya. Nah, itu anaknya ROP stadium 4. Terus ibunya minus 3,5. Jadi duduk di situ huruf E aja nggak kelihatan. Nah, akhirnya saya obatin dua-duanya. Nah, dulunya ibunya nggak minus, tapi karena kerjanya di komputer, akhirnya minusnya tinggi. Nah, pertanyaannya sepadan nggak gajinya dengan mata yang minus gitu? Kenapa? Itu kalau secara medis di lasik puluhan juta. Ya, yang pertama. Yang kedua, hanya sementara, nggak akan permanen. Berapa nggak nyampe 10 tahun minus lagi, bahkan sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah masalahnya gajinya ini berapa kok sampai jadi minus 3,5 ini selama kerja ini. Ya. Makanya kalau anak saya ya walaupun di Australia ya itu saya bilang sama dia, cari kerjaan yang smart, jangan kerja kuli. Nggak bisa Pak, ini kan kita belum, istilahnya belum ada ijazah, belum. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, kerjaan kan banyak, sana lagi membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Saya bilang apa, cari kerja yang smart, kamu ini pinter. Ya, kerjanya pakai otak, jangan pakai tenaga. Ya, anaknya pinter Bu, dari kecil makanya namanya Brian itu pinter banget. Ya, jadi anak saya yang pertama ini jenius, ya. Selalu juara di sekolahnya. Makanya saya dapat visi, dapat penglihatan anak saya yang pertama ini dia kedepannya akan jadi pimpinan perusahaan di sana. Jadi entah supervisor, entah GM. Saya sudah sampaikan ke dia. Jadi kerja itu sungguh-sungguh. Ya, oke, boleh buka mata sudah. Nah, anak saya kedua cewek ini dia akan punya banyak toko nanti kedepannya. Jadi toko-toko macam-macam. Ada toko baju, toko ya macam-macam, dia punya banyak toko itu ke depannya. Saya udah diliatin sama Tuhan, penglihatan ke depanmu anakmu seperti ini. Makanya orang tuanya sekarang fokus cuma ngobatin orang, udah pensiun dari dunia konvensional. Jadi anaknya sudah dijamin enak semua. Yang ketiga anak saya udah jadi developer. Yang ketiga ya, anak saya masih SMA kelas 2 tapi sudah dapat penglihatan saya. Ya,
Dan kapan saya pensiun, ya rasanya nggak lama saya pensiun. Ya. Waktu itu saya planning usia 50. Kalau usia 50 6 tahun lagi. Tapi dengan adanya pemilu ini, banyak nanti caleg-caleg ngundang Mas Lim untuk narik simpati masyarakat. Rasanya 2 tahun lagi, 2024. Medianya habis. Dan gak akan saya bikin lagi. 2024, sekali saya lihat YouTube saya 3 tahun yang lalu, sekali saya ngobatin di kampung-kampung 100-200 orang. Sekali acara. Kalau ini kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuman belasan aja. Kalau di kampung-kampung waktu zamannya pemilu sekali ngobatin saya minimal 100 orang. Karena kalau nggak 100 saya nggak mau dipanggil. Ya. Itu pun semuanya sama, nggak boleh bayar. Nah, caleg ngundang saya 1000% dapat suara. Bukan cuma 100%. Contoh gini ya. Saya bawa satu caleg nih ke kampungnya Bapak Ibu. Calegnya ngumpulin orang semua, akan ada pengobatan gratis ya. Semua penyakit, gak cuma mata. Ya. Terus saya ngomong, Bapak Ibu, Mas Lim ada di sini karena undangan beliau ini. Beliau ini mau jadi caleg. Nanti kalau beliau terpilih, akan diadakan lagi sebulan sekali atau seminggu sekali atau setahun sekali, terserah beliaunya ini ya. Dan dananya yang digunakan adalah dana APBD daerah, bukan dana pribadi. Otomatis kan gampang kan? Nah. Terus percaya nggak, dalam 10 menit maksimal 30 menit yang tadinya mata kabur langsung terang? Nggak percaya kan? Tapi kalau beneran terjadi, mau ya milih beliau ini? Jawabannya apa? Mau, wis gak mikir ya. Yang penting waras ya. Begitu anu. Nah, ini 10 menit. Posisi yang sama, berdiri posisi yang sama, lihat tulisan yang sama. Coba berdiri. Ya. Tadi di mana? Di situ. Nah, lihat tulisan yang sama. Kebaca nggak? Sedikit. Ayo coba baca. Dari atas dulu. N Z Y L V U F W P N R T S O J L J T N Terus? F N T S N Terus? U O N Ya sudah, duduk. Salah cuman di P-nya. Ya, lihat. 10 menit seperti ini. Kira-kira milih nggak? Kamu kan baru pertama kan? Namamu aja saya nggak tahu. Langsung kelihatan kan? Kalau saya bawa caleg, kira-kira dipilih nggak calegnya? Pilih pasti. Betul nggak? Milih nggak pasti? Milih. Mau diadakan lagi kapan? Kapan nih? Kapan nih? Ya, Ibu 10 menit langsung seperti ini. Gimana Ibu? Ya, mau lebih terang lagi nggak? Mau lebih terang lagi nggak? Iya. Diminum lagi sacukinya, ya. Sisakan separuh lagi. Ayo diminum semua. Atas yang kedua. Tuh, bener nggak kalau caleg ngundang saya? Pasti kepilih. Nggak perlu ngasih uang, nggak perlu ngasih sembako, itu kuno sudah. Ya. Bahkan ada yang bilang ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Mau belum apa-apa sudah bondo uang, kudu balik modal. Kalau nggak balik modal apa? Korupsi. Loh pasti loh, ya itu bukan rahasia umum ya toh. Loh belum apa-apa bondo ya. Loh saya itu dikasih tahu Bu, ada orang yang hutang sampai 200 miliar Bu. Untung kepilih Bu. Kalau nggak kepilih apa gak tenger-tenger gitu ya. Sok gendeng ya. Habis caleg itu mesti kan Itu di luar kota. Saya dapat info itu. Sampai pinjam nggadaikan aset sampai 200 miliar untuk jadi apa gitu, kepala daerah. Ya. Kan maunya kan gandeng saya. Cuman dia pakai caranya sendiri. Ya untung kepilihnya. Ya, kalau orang desa itu masih lugu-lugu ya. Dalam arti di pendekatan kasih uang apa gitu mereka baik ini.
Tapi coba orang Surabaya digitukan, nggak bisa. Iya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ya kan? Betul nggak? Iya, kalau Surabaya gitu. Tegas. Burung popos korupsi. Ya. Oke, nah. Kayak duit tambahan nih. Duit tambahan nih. Kon milih ya yo ae, tapi ya wis gak milih ya gak ero. Tapi kalau kasih mata terang, Bapak Ibu nanti kalau mata terang pilih beliau ini ya. Ya, ya. Begitu terang bener, nggak milih, takut nggak kelihatan lagi. Betul nggak? Oh iya, dosa toh. Ya, kemarin saya lihat di YouTube saya. Percaya nggak jalan 10 menit mata terang? Nggak percaya ya, toleh. Nggak percaya ya. Tapi nanti kalau 10 menit terang seperti ini terang beneran, mau ya milih beliau, mau ya. Begitu terang, ya. Tadi janjinya apa? Milih ya, ya kalau nggak milih apa? Dosa ya, Bapak Ibu sendiri yang ngomong bukan saya. Ya, enak toh. Jadi komitmen dalam hati janji itu sudah ini ibaratnya dirinya sendiri. Bahkan yang disembuhkan ibunya, bapaknya ikut milih, anaknya pun ikut milih. Ya. Yang sembuhkan satu. Kira-kira calegnya kepilih nggak? Makanya saya tanya sama calegnya, kamu perlu berapa suara? Yang diobatin minimal 70%. Saya berani garansi kepilih. Tapi kalau yang diobati cuma 10%, ya ngomong liane ae. Iya toh? Masih dia punya dukungan. Nah. Tapi kalau yang diobatin cuma 10%, kampanyenya, nah minta kepilih dari mana ya? Suaranya kan harus balance. Nanti Anaknya dulu. Nah. Ini sudah, habis itu. Sekarang dia bisa nangis sudah. Apa nari diem yang pertama awal-awal diem aja. Nanti mulai ada reaksi. Kurang. Mulai. Ya, jadi siap-siap ya, 2 tahun lagi Mas Teri pensiun. Semoga sembuh ya Mas Teri ya. Tuhan. Medianya bisa. Ini diangkat ini, Pak. Yang diangkat ini ya, Pak. Ini loh, Pak. Udah masuk. Oh, nak sakit saya. Bentar, nak. Kayak Mas kayak. Udah. Enak. Ngerem ya, nice. Udah semua, Bapaknya, Pak Alim. Alim sama saya belum. Pak Alim matanya jernih, Pak Alim. Terang. Oh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau sembuhnya lebih cepat, ya sudah banyak contohnya. Ya, ROP siapa yang jadi contoh? Siapa Ibu? Ibu tahu dari mana? Raffi Rafa. Itu sudah banyak contohnya. Dia selalu bagikan ke Facebook, ya, ke baby community itu. Yang adminnya juga seorang dokter, anaknya juga ROP. Waktu pertama kali dibagikan, pertama kali berobat, HP dinyalain, ada senternya, dipegang, dibilang kebetulan. Ya, oke, nggak masalah. Ya. Yang kedua, ngejar ayahnya di jalan cor-coran tanpa sandal, dibilang apa? Dengar suara kaki. Ya. Dengar suara kaki dari mana? Nggak pakai sandal di jalan cor-coran. Ya. Karena apa? Ya karena tadi dianya sendiri aja dokter, anaknya ROP, dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Betul Pak ya? Bapak ini yang bilang pertama kali di YouTube saya ada ini.
Anaknya waktu itu divonis apa? ROP stadium 5. Stadium 5. Terus Dokter seluruh dunia nggak bisa. dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Memang betul. Makanya Mas Selim ini bukan dokter. Saya master. Master LIEM. Kalau saya dokter juga nggak mungkin bisa. Ya. Terbukti ini belum nyebrang laut, Pak ya. Baru Lamongan Surabaya. Ya. Masih bisa ditempuh naik motor. Ya. Ada juga beberapa pasien yang udah dibilang gitu, ibu mau berobat ke ujung dunia pun nggak akan bisa sembuh. Nggak usah ujung dunia, ke dunia karena ujungnya ya. Medoan ayu ke sini loh. Ya. Cuman berapa menit, nggak perlu nyebrang laut. Begitu pulang tak tebak ibu di depan ada apa? Mobilnya kan dimasukkan sini, Grabnya masuk. Udah bisa lihat. Ya. Waktu divonis seperti itu anaknya kudu ngantem aja. Ya, ibunya divonis itu, ibunya di depan anaknya kayak gitu, dilokno kayak gitu, kudu ngantem aja. Bapak waktu divonis seperti itu mau berobat ke apa? Dokter seluruh dunia pun nggak akan bisa. Waktu itu gimana Pak? Hatinya Pak? Hancur sekali. Hancur. Lututnya lemes. Lemes. Ngomongnya kayak apa sih Pak? Saya ingin tahu bahasanya atau logatnya kayak apa waktu itu. Waktu Bapak datang nih, terus diperiksa, terus bilangnya kayak apa Pak? Ini udah putus gitu. Heeh. Yang kan kembar, anak saya kembar. Satunya sudah siap melihat dunia, yang satunya ini sudah putus sarafnya. Ini terus istri saya kan ngeyel, nggak ada cara lain dok, misalnya pakai kacamata atau dioperasi. Oh, nggak bisa Bu, ini dokter sedunia sudah nggak bisa ini, mau dioperasi percuma gitu. Kalau saya mana itu Mas? Di Rangjang, Rangjang. tapi saya masih diberi surat kontrol, disuruh kembali 3 bulan lagi. nah kan lucu gitu. Nah, Terus ngomong kayak gitu suruh ngontrol itu kayak oh lah. Apanya tuh? Akhirnya saya cari-cari di Ya waktu itu waktu suruh kontrol balik lagi terus bilang apa Pak? ya sudah saya diam saja, saya gak bilang apa-apa. Satu minggu. sampai 1 minggu tuh Nyarinya gimana? di YouTube. Ngomong apa? Nyari apa cluenya? ROP stadium 5 gitu. Terus muncul kan banyak Pak, nggak cuma Mas Selim Pak. Ya, kebetulan yang muncul itu cuma Master Lim. Cuman Mas Selim. Alhamdulillah rezeki itu ya. Yang muncul cuma Master Lim saja. Tidak ada yang lain. Baik ada yang lain pijat-pijat apa-apa enggak. Nggak ada. Jadi saya putuskan langsung ke sini, saya telepon Master 2 hari saya cari dana pinjam. Pinjam untuk apa Pak? Untuk saya online. Oh medianya untuk online. Medianya, karena saya kan belum tahu Surabaya, nggak pernah juga ke Surabaya. Oh, dari Lamongan tuh sama sekali nggak pernah ke Surabaya? Pernah tapi sudah lama Mas. Malah dekat. Nah kalau ke sini kan nggak boleh bayar. Iya. Iya kan? Tapi kalau medianya dibawa pulang nggak diganti, semua orang mau Pak. Iya kan? Royoan bahkan. Saya juga mau, apalagi kalau ini mau pensiun berarti. Nah, jadi gini, satu botol tetes Master Lim itu saya ngobatin di sini bisa untuk 50 orang. Ya. Intinya kalau dipakai sendiri bisa untuk 50 kali. Nah, kalau dipakai sendiri nggak diganti, lebih baik saya milih 50 orang daripada milih 1 orang. On target saya 250.000 orang untuk disembuhkan. Iya. Ya kan? Nah, saya ngitungnya 250.000 orang dari mana? Ya dari yang ini, isinya ini. Begitu ini saya produksi habis, sudah selesai, saya nggak akan produksi lagi. Resepnya pun saya nggak tahu, sudah hilang blank. Ya. Kenapa nggak produksi lagi? Karena nggak tahu. Waktu itu sudah dapat ya dapat, selesai ya selesai. Mau hipnotisan saya nggak mungkin ketahuan apa tuh isinya, nggak tahu. Nggak tahu komposisinya gini. Yang ditulisan juga hilang semua sudah. Makanya nggak bisa diproduksi lagi. Habis ya habis. Makanya tiap orang saya batasin. Sampai luar negeri pun maksimal harus punya 1. Nggak boleh 2. Nanti kalau mau habis baru boleh nambah lagi. Selain mencegah untuk jadi transaksi jual beli. Jadi bukan untuk dijual belikan. Ya, pernah saya cerita ya. Dijual belikan 35 juta.
Ya dibeli wong sing tuku artis. Duwe duit. Sejak itu yang jual belikan itu telepon saya, WA saya nggak pernah saya anggap sampai detik ini. Ya, bahkan nomornya mungkin sudah saya blokir mungkin. Karena apa? Tujuan saya satu, pertama ini sudah disubsidi. Kalau mau harga realnya ya lebih dari itu. Yang kedua, tujuannya memudahkan pasien untuk terapi sendiri di rumah. Contoh, ini masih Lamongan. Nah, kalau sampai luar pulau, suruh datang seminggu sekali atau seminggu 2 kali, berapa puluh juta yang dihabiskan kalau sudah 50 kali. Ya, kemarin saya ke Jakarta aja 1 juta pesawatnya, PP 2 juta. Nah, kalau orang nggak lihat apa ya perlu digandeng. 2 orang udah 4 juta. Betul nggak? 10 kali sudah dapat ini. Nah, kalau di terapi sendiri bisa 50 kali, milih mana? Gitu loh. Semenjak adanya YouTube, baru ini saya lepas. Tujuannya memang hanya untuk memudahkan pasien. Ya. Dulu belum adanya YouTube, pasien mau tidak mau tetap harus datang ke sini. Walaupun luar kota, luar pulau, nggak peduli, tetap datang sini. Medianya nggak boleh dibawa. Ya. Nah, terus saya ngomong sama istri saya, kasihan mereka kalau suruh seminggu sekali atau luar kota, luar pulau. Ya, namanya orang cari sembuh, ya pasti sampai luar negeri pun dibelani. Betul nggak? Ada beberapa pasien Muslim sudah sampai Penang, ya, sampai Singapura, malah tambah nggak kelihatan, sudah ratusan juta, ya, Pak Hari itu ya. Nah tahu ya dia lihat YouTube-nya Muslim, kalau pemirsa setia YouTube Muslim. Masalahnya apa? Nggak ada yang lihat YouTube-nya Muslim. Sudah berobat ke sini, nggak pernah dilihat, yang penting keliru. Justru Bapak kayak seperti ini semakin bagikan, ya. Mau ke Facebook Bapak, mau ke anggota WA Bapak, grup web, ini loh anak saya berobat sini, juga ikut berobat sini, sembuhnya jauh lebih cepat. Sudah ada contohnya belakangnya Bapak, Pak Halim. Betul Pak Halim ya? Ya. Pak Halim ini awalnya total tidak lihat, mata kirinya sudah 4 dokter bahkan profesor sudah vonis. Dibilang apa Pak Halim? Nggak bisa lihat dan dibilang apa? Nggak fungsi. Nggak dibilang tuh glaukoma, ablasio, katarak atau ya stroke mata atau makula atau apa, nggak, cuman divonis nggak fungsi. Nggak enak kan vonisnya? Ya. Itu yang mata kiri. Mata kanan sudah diinjek 7 kali. Sekali injek berapa kali? 3,5 juta. Belum lain-lain. Obatnya berapa? Ini istrinya? Sampai jutaan, kira-kira 5 jutaan. Obatnya? Enggak, sama dokternya. Oh, sama dokternya, sama obatnya. Obatnya saya suruh apa? Buang. Masuk sampah nggak? Masuk sampah. Obat. Nah, dipakai percuma ya Mas. Buat apa ngomong-ngomong tempat. Obatnya saya suruh buang, masuk sampah. Semenjak malam itu 18 Mei 2019 malam sampai detik ini yang namanya dokter apa rumah sakit gak pernah diinjak, betul Mbak Lim? Iya. Cuman khusus ke Master Lim rutin seminggu sekali, waktu itu hari Sabtu malam pulang kerja. Setelah waktu pandemi kan gerejanya online, jadi datangnya Minggu pagi. Sampai hari ini pun Minggu pagi. Betul nggak? Iya. Dan sudah berjalan dari 18 Mei 2019 sampai detik ini. Bolongnya loh nggak nyampe 10 kali. Nah. Ya. Jadi sejak saat itu sudah menyatakan dirinya sembuh. Padahal sudah habis ratusan juta ya Pak Lim ya? Iya. Sudah hitungannya sudah putus asa, sudah dibilang nggak bakalan sembuh, nggak bisa sembuh, ya. Diinjek itu hanya untuk apa Pak Lim? Mencegah. Mencegah saja. Apanya yang dicegah, wong nggak kelihatan. Ya. Tapi kok untung Tuhan itu bukan saya. Nah itu loh. Iya ketemu itu apa? Jadi ceritanya itu saya itu waktu ngobatin di Iskus, ya di atas panggung
Nah, terus ada mamanya bosnya Cik Giok ini jalan-jalan ke sana. Ya, terus ngeliat saya ngobatin, dia ngomong sama anak buah saya, bener ini nggak bayar. Bener, kalau datang ke rumah nggak bayar. Langsung dibilang apa? Bagus ini. Ya, padahal belum pernah nyoba. Kenapa? Nggak bayar. Ya. Iya, ngomongnya gitu. Bagus ini. Nah, nggak bayar. Akhirnya apa? Apa yang memutuskan Cik Giok untuk datang ke rumah Mas Salim? Apa karena omongannya bagus dari ini? Ya itu bagus, tapi kita ya sudah dokternya tanya gitu, ketemu Mas Salim kayak langsung hati saya usah, oh ini loh Tuhan itu kayak buka jalan loh, pergi kamu ke sana. Langsung saya ngobrol Mas Salim ya. Nah, malam ya saya ingat betul jam 6:30 malam waktu saya tangani. Ya, saya suruh tes dulu, Pak Halim berdiri jarak 1 meter, lihat jam dinding itu masih ada pakunya sana itu. Saya tanya kelihatan apa? Bingkainya saja. Setelah 30 menit, lebih tepatnya jam 7:10, Pak Halim duduk di posisinya Bu Nasib itu. Lihat itu jam 7:10 ya. Betul ya Pak Halim ngomongnya? Nah, sejak saya bilang apa? Semua obat dibuang. Padahal besok mau injek ke-8. Sudah beli obat segitu banyaknya. Dapat itu surat dari dokter Wimbo ya. Nah, akhirnya nggak jadi injek. Sampai detik ini berobat rutin ke Mas Lim, datang ke 60 sudah menyatakan dirinya sembuh 100%. Saya tebain, saya berdiri sini kelihatan, saya berdiri sana kelihatan, tulisan ini kelihatan semua. Ya. Nah, ceritanya kemana-mana. Naik Grab, sopir Grabnya dibilangi bahkan dikasih Satsuki-nya gratis menelu. Grab lo nggak nyampe 40.000 kayak 2 botol Satsuki. Lebih mahal Satsuki-nya. Ya, terus sampai berobat ke sini, ya sopir Grabnya sama istrinya sama anaknya. Ya, sekarang ngajak tetangganya, Pak kesini, apa enggak tambah cepat sembuh nih? Iku loh. Kenapa? Karena Tuhan minta kita itu berbagi, bukan sembuh di pek dewe. Ya, contoh nih yang saya sebutkan, ada sepasang suami istri, ya. Begitu saya bilang targetnya 250.000 orang, begitu selesai itu pas pensiun, dipek dewe sembuhnya, jadi nggak pernah cerita, takut kuotanya berkurang. Apa yang terjadi? Suaminya stroke sampai detik ini nggak bisa ngantar ke sini, malah nggak jadi berobat. Ayo, mau kok seperti itu? Lai. Kadang pikirannya orang itu, wah aku meneng-meneng aja, aku lah tambah cerita, kok tambah kuotanya berkurang, Mas Lim langsung cepat pensiun. Itu pemikiran negatif, tidak sembuh-sembuh walaupun mau berapa kali. Tapi kalau seperti Pak Halim, ceritanya kemana-mana, itu orangnya saksi nyata, bukti hidup sembuh. Pak Agus tetangga depannya diajak, ya, orang tuanya diajak, ya, ceritanya kemana-mana sembuh. Yang tadinya itu retinanya lobang, dibilang sudah nggak ada obatnya, tidur yang banyak, jangan kena matahari, vampir apa, ya kan? Nah, iya. Ya, terus Duti, ya, ibu ini yang kena kanker payudara ini sama Bu Nasib ini, ya, tahu dari siapa? Dari Duti. Anak usia 21 tahun, glukoma, di senter aja nggak tembus, sinarnya aja nggak masuk. Sekarang bisa main HP. Nggak cuman itu, dulunya dia jalan aja limbung, ya, jalan itu kayak layangan timbul, ya, kayak bayi terantanan itu harus dipegangi. Sekarang berobat cuma 2 kali, bisa jalan sendiri udah. Itu untuk selama dia berapa tahun, 2 tahun itu enggak pernah jalan sendiri. Itu pertama kali dia jalan sendiri tanpa digandeng. Ke Royal Plaza cari baju lebaran. Nah sekarang mau lebaran lagi berarti genep berapa tahun? 2 tahun lebih, 2 tahunan lah, genep 2 tahun. Ya, kalau Pak Halim 3 tahun nanti Mei ini. Ya. Jadi seperti itu. Semakin banyak cerita, semakin, nggak usah jauh-jauh. Bu Nasib juga, yang awalnya juga sudah divonis
nggak bisa lihat, ya. Cerita ke Reiki. Reiki sekarang sudah jadi angkatan laut. Mana bisa mata minus jadi angkatan laut? Ya, yang uji ini kan negara, ya, bukan, ya. Terus cerita kemana lagi waktu itu Bu Najib? Banyak ya? Banyak. Orang-orang akhirnya Bu Endang Sama yang satu tangga. gagal operasi. Sekarang bisa apa Bu Najib? Saya. Ya lumayan Mas, tulisan daripada dulu nggak kelihatan apa-apa. Sama orang tuh nggak kelihatan kan, sekarang tuh sudah kelihatan. Datang ke 10, ya, itu mau bersaksi, berbagi. Saya rekam, masukkan Facebook di grupnya Blasio dan Flotter. Malah komennya apa? Itu promosi Satsuki ya? Boleh depan gua ada motor Satsuki ya. Sama belakangnya ada tulisan, ya. Promosi. Hoak dibilang spam. Admin mana admin? Ngomong gitu, ya. Orang-orang yang, terus saya jawab, wong ibu ini mau berbagi kesaksian kesembuhan kok dibilang promosi, kok dibilang uang. Akhirnya apa Bu? Rame sendiri di grup itu Bu. Juga ada yang pasien saya pernah ke sini bela, bahkan ada yang belum pernah ke sini bela, ya. Yang orangnya gitu-gitu malah tukaran dewe akhirnya di grup itu, ya. Terus daripada rame saya bilang saya aja yang keluar dari grup. Toh juga saya di sini juga nggak ada istilahnya, nggak ada untung ruginya, keluar dari sini pun nggak ada untung ruginya. Kalau yang percaya sama Mas Lim monggo, kalau yang nggak percaya cari jalan kesembuhan sendiri. Wong saya ngobatin orang kalau bayar kok repot, ya kan? Nah, dari situ akhirnya apa? Saya keluar dari grup, ya. Saya keluar dari grup, ya. Yang percaya mengalami kesembuhan, termasuk orang Tulungagung yang dibilang retinanya sudah kaku, ya, dia belani naik bis sini. Akhirnya sekarang sudah bisa baca, ya. Terus beberapa orang yang sudah lama tapi tahu dari grup, jadi ada yang ngasih tahu, jadi baru bergabung dikasih tahu Mas Lim, malah Mas Lim sudah nggak ada di grup itu, ya. Akhirnya datang juga, pokoknya jangan pernah dioperasi dulu, ya. Kalau yang sudah dioperasi bagaimana Mas? Kalau yang sudah dipasang silikon bagaimana Mas? Bisa, tapi nggak secepat yang belum dioperasi. Kenapa? Karena kalau sudah dioperasi sudah nggak ori, ya. Yang belum dioperasi cepat, ya. Termasuk anaknya Ibu belum dioperasi, ya. Jadi dulu ada muter-muter ya, muter-muter kayak apa toh? Ada yang muter-muter gitu ya. Sekarang enak, sudah nggak ada. Nah, yang pertama kali tetes nangisin dia, ya. Sekarang mau nurut, ya. Oke, buka mata semua, diminum, dihabiskan dulu Satsukinya, tetes yang terakhir, ya. Dulu matanya satunya kecil banget Bu, sekarang sudah mulai. Makanya kan kalau operasinya ablasi itu kan ditempel silikon seolah-olah itu dimajukan gitu loh, diganjel lah gampangannya. Habis pinter, ya. Sekarang di atas lagi, ya. Padahal perih ya Bu, ya. Tapi anak ini sudah nurut pasrah. Kenapa? Sudah enak, sembuh. Sudah kelihatan mulai hasilnya. Daripada yang awal-awal itu, ya kan, nangis dia. Bahkan anak ROP usia 10 tahun itu, waktu tetesan ketiga dia bilang apa? Pertama kan saya tes kan matahari aja nggak kelihatan Bu, jadi nggak sinar, nggak tembus. Tapi setelah tetesan kedua sudah mulai kelihatan. Sudah, dia bilang itu. Ada di YouTube saya, ya. Tetesan ketiga saya bilang apa? Nggak boleh nangis kalau mau tetes, saya harus kuat. Mau sampai kamu kayak gitu anaknya, ya. Herannya datang cuma 3 kali, setelah itu nggak datang lagi. Malah sudah bisa melihat, ya. Pintar, ya. Pintar, ya. Ibu dari mana Ibu? Istilahnya anaknya ini, Ibu kota dari mana? Prambon Sidoarjo. Prambon Sidoarjo. Berapa jam Bu? Berangkat jam 6. Berangkat jam 6. Waduh. Sampai sini Kok
1,5 jam ya. Anaknya dulu. Anaknya tidur itu. Ayo. Ayo tangani master itu warik. Udah. Ini biarin dulu, yang ini biarin dulu. Biar buka sendiri. Satunya. Nah. Ini yang sinar dulu aja. Yang nutup. Ya. Jadi di YouTube-nya Mas Selim itu langsung bagikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di YouTube-nya Mas Selim bagikan ke grup WA, ya, ke ibaratnya ke ya sembarang lah, TikTok ya boleh ya. Tadi, ya buktinya ya taunya dari TikTok-nya Raffi Rafa ya, Instagram ya. Facebook ya, update status saja lo bisa, ya toh? Iya, update status WA itu aja bisa. Semakin banyak orang sembuh, semakin cepat sembuhnya Bapak Ibu atau anaknya Bapak Ibu. Ya, itu terbukti dari beberapa pasien yang tadi saya sebutkan, Pak Halim, Bu Nasib, ya. Itu Bu Wiwi ini kanker payudara. Saya udah stadium 1. Sekarang udah stadium 1. Dulunya stadium berapa? 3. Loh. Terbukti tuh. Tanpa obat lo ya. Obatnya dibuang semua kan Bu ya? Buang semua. Tanpa obat lo. Hanya pakai Satsuki sama spray Mas Selim. Kering kankernya, bukan kantong kering. Ini kanker kering beneran. Ya. Loh, saksi nyata orang. Dulu ngomong aja nggak bisa. Pelo. Loh, betul. Ya, ngomong aja nggak bisa. Jalan harus ditonton, sekarang berangkat sendiri. Ya. Cerita ke saudaranya Jakarta. Ya, Ibu ya. Jadi cerita kemana-mana. Akhirnya apa? Cepat sembuhnya. Daripada sembuhnya di Pak Dewi. Ya, sembuh sih sembuh, tapi lama banget. Keburu Mas Selim pensiun kali. Belum sembuh-sembuh. Ya. Jadi kenapa kok setelah saya pelajarin, ya, dari pasien-pasien itu ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lama. Itu saya simpulkan satu. Dari parah dan tidaknya atau banyak dan tidaknya kerusakan sel yang terjadi. Yang kedua, masih ori atau sudah dioperasi. Kalau masih ori lebih cepat biasanya dibanding yang sudah dioperasi. Yang ketiga, ini yang penting. Orang ini sembuhnya di PDW atau diceritakan. Ya. Kenapa? Mas Selim pun bisa ngobatin ini dari sakit dulu. Makanya Mas Selim tulis sakit yang membawa berkat. Dari sembuh dari sakit akhirnya bisa ngobatin puluhan ribu orang, bahkan targetnya 250.000 orang. Ya, perlu diingat itu ya. Ini bukan medis, ini bukan magic, ini bukan nalar, ini adalah kesembuhan untuk berbagi. Itu yang Tuhan inginkan. Manusia hidup harus berbagi. Berbagi bukan hanya dengan uang. Berbagi, master saya berbagi apa? Mau makan aja saya pas-pasan. Bagikan kesembuhan yang sudah Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu alami, supaya lebih cepat sembuhnya. Ya, terbukti dari TikToknya Raffi Rafa, cuman pasang TikTok aja loh. Ada satu orang yang anaknya sudah divonis ablasi retina, sudah mau dioperasi,
Operasi pun nggak jamin, betul ya? Ngomongnya gitu ya? Itu pun harus berapa kali operasinya? 1 kali. Hah? 1 kali, tapi belum terlaksana. Oh, Takut masih kecil dioperasi. iya. Terbukti setelah kesini sudah ada perubahan lebih baik. Ini datangnya ke berapa? 3 nih. Baru datang ketiga. Berarti pertama, kedua aja sudah baik ya. Katanya ada yang muter-muter, sekarang udah nggak muter-muter ya. Nggak tahu muter-muter bahasanya anak kecil itu apa gitu ya. Ya, mungkin dia ngelihatnya pusing atau bagaimana gitu ya. Nah, sekarang loh nyatanya dari apa? Dari TikTok berobat ke Surabaya gitu ya. Ke Mas Lim nggak? Iya. Nah, Ibu kok tahu kontaknya Raffi Rahmat dari mana? TikToknya kan kayak video gitu juga. Nah, Iya. terus? Ada komen-komennya. Cuma bisa lihat itu ya. Terus ada komen-komen gimana? Ke tempat Master Lim gitu saya cari di YouTube. Dari di YouTube Master Lim ketemu Iya. rumahnya. Ya, Master Lim pernah video rumah Master Lim dari ujung ke ujung saya video. Ya, cari di Google aja ketik Master LIM muncul kok ya. Bintangnya bintang 5. Kenapa kok bintang 5? Ya terbukti 30 menit langsung ada perubahan. Nggak usah nunggu besok. Ya. Kalau anaknya bisa ditanya, enak. Ya. Ini tadi ditanya apa? Sudah nggak ada yang muter-muter gitu ya. Awalnya ya pusing Bu ya. Tiap hari muter-muter aja, Pak. Nggak tahu muter-muter itu gimana ya. Bahasanya anak ya polos ya. Iya. Kalau yang kemarin orang dewasa itu ada tirainya katanya. Jadi ada tirai yang menghalangi ya. Terus ada semacam floater yang bintik-bintik hitam terbang. Nah, itu. Ya, sampai hari ini pun penyebab ablasi pun yang untuk pastinya nggak tahu. Tapi yang pasti memang satu dari benturan ya. Jadi ada Bu Yola itu yang lagi hamil 6 bulan waktu itu masuk YouTube saya itu ya. Itu suruh milih antara mata atau bayinya, Kak. Konyol kan itu. Sudah nggak pernah kesini kamu, Mas? Online, Bu. Online. Nah, sudah punya medianya. Anaknya sudah lahir, Bu. Sudah lahir. Sudah lahir. Ya, sudah bisa lihat bayinya. Dulunya lihat suaminya aja nggak kelihatan. Ya. Ya. Itu dulu ada benturan di belakang kepala sampai berdarah. Itu berapa tahun yang lalu, setelah itu terjadi ablasio. Nah, tapi sekarang udah sembuh. 30 menit langsung kelihatan suaminya sebelahnya, awalnya nggak kelihatan. Begitu saya rekam, saya masukkan YouTube, dia komen, Master, bisa nggak menit kesekian, detik kesekian, nama dokter sama rumah sakitnya di sensor. Saya bilang, YouTube Master Lim, no edit, no sensor. Kalau kamu tetap mau berobat ke sini, ya ini harus tayang. Kalau enggak usah ke sini lagi. Kamu lihat, Pak Alim berapa kali nyebut nama dokternya. Ya, kamu lihat YouTube yang lain, yang orang-orang yang sudah sembuh. Berapa kali dia nyebut nama rumah sakitnya. Ini enggak apa-apa. Apakah mau kena pasal apa? Enggak ada. Wong itu real kok, dari pasiennya sendiri kok. Enggak mengada-ngada, rekam medisnya pun ada. Iya kan? Daripada banyak orang yang nyoba dulu lalu lalang mikir muter-muter sih, habisin biaya, ya, terus baru ke Master Lim. Ngapain gitu? Sudah habis-habisan baru ke sini, ya. Terus ke sini, Master, saya orang nggak punya, saya udah habis-habisan. Nah, urusan nih, bukan urusan saya. Saya juga nggak disupport pemerintah, betul nggak? Loh iya, kecuali APBD daerah untuk pengobatan masyarakat melalui Master Lim, oke. Loh ini saya bondo-bondo dewe, ya toh. Ada 6 pabrik yang ngutang, ya toh. Nggak bayar ditagih-tagih, ekspedisi tagih-tagih. Loh ini loh saya tuh sudah nggak kerja apa-apa, ya kan. Intinya ini pun habis, pesan lagi, uangnya dari pasien bayar ini dikulakno lagi, dibelikan Satsuki lagi. Nah kalau andai kata nggak diganti, itu sing kulaan meneh lho duit sapa? Master Lim sudah nggak kerja apa-apa, ya kan? Nah ini yang harus dipikir. Sudah ngobatin orang nggak ono tarife, nggak suka rela juga, masih difitnah. Babas yang fitnah itu ya gak waras-waras. Mau berobat ke ujung langit pun ya gak akan sembuh, berumah apa negatif thinking. Ada yang bilang soalnya, gombal gak boleh bayar. Ujung-ujungnya suruh beli airnya A 20.000 satu, 10 sudah 200.000.
Betul nggak? Ya, karena nggak ada jamunya gratis, bos. Kencing aja bayar darimu. Kencing kok ke rumah saya masuk bayar. Ya. Terus saya telepon, saya video call nggak berani ngangkat. Padahal dia cuma sakit sendi orang Malang. Ya. Saya cuma simpen nama sakit sendi Malang. Ya. Saya telepon, saya video call nggak berani diangkat. PP-nya gambarnya uang gepok-gepokan. Ya. Akhirnya saya WA, denger ya, yang suruh beli itu siapa? Ya. Selama pulang nggak bawa apa-apa, nggak boleh bayar sama sekali, betul nggak? Betul nggak pasien yang di sini yang sudah berapa kali dan ya? Nah kalau pulang nggak diganti, gue pickup. Iku ono troli pisan wis saya yoyokane yo. Ayo. Kalau tahu mungkin ayo gratis ngono yo. Cepet-cepetan yo, anake didekek wae. Anake digledakno yang penting royokan iku yo. Angkat yo. Lho iya. Iki sing waras ngalah, ya. Wong minum ya untuk kesehatannya dia sendiri, untuk treatnya dia sendiri. Nah, iya. Nah ini loh, biar orang lain ini tahu, masuk YouTube Mas Lim biar tahu ini Mas Lim ngomong apa adanya. Terus Mas Lim gak kerja apa-apa, belani pasien, ya, sik difitnah. Ya. Nah makanya kalau pemerintah lihat YouTube-nya Mas Lim, oke, siap saya danai pakai APBD daerah. 3 periode kalau bisa. Ya, betul nggak? Kalau ada 4 mungkin ya, ada 5 mungkin, nggak akan turun dia. Kenapa? Serius memerhatikan kesehatan masyarakat dan real hasilnya, betul? Nggak abal-abal. Yang dokter sudah angkat tangan, sudah dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Buktinya anak bapak sekarang bisa lihat cahaya sudah mulai. Betul ya, Bu? ROP stadium 5. Nyatakan buta sejak lahir, nggak akan bisa diapa-apain lagi, bawaan lahir. Kenyataannya sekarang mulai ada perubahan. Raffi Rafa yang sudah setahun berobat bisa naik sepeda. Ya, itu pun emannya kok nggak kesini lagi. Ya, masa saya mau telepon kan nggak mungkin. Ya masih jauh Bu, mau demi anak. Wong sudah divonis dokter seluruh dunia nggak bisa, sudah motor 1 habis. Sekarang motor 1 ke Gaden, jajan kawin ke Gaden, belum bisa tebus. Ya, kesini lo juga nggak boleh bayar. Lo kok aneh ya. Dipikir wes nonton titik gak apa-apa lah wes. Lo kan eman loh, gak dituntaskan ya. Tapi masa Mas Lim mau telepon nggak mungkin ya. Yang mau sembuh siapa? Pokoknya ikutin status WA Mas Lim. Begitu Mas Lim umumkan mau daftar aja. Tempatnya pun kuotanya kita batasin. Cuman segini aja. Sudah penuh, close, tutup. Ya. Bahkan kemarin ada yang sampai luar ya. Lihat ya. Nah, tapi di luar cuma berapa orang, 4 orang paling ya, yang enggak banyak. Cuman ya, seperti itu. Ya, itu pun kalau saya bikin jamnya nggak nutut karena ini sudah mau pergi ya. Sudah selesai, buka mata semua, selesai ya. Nah, simpel kan? Nah, bagikan YouTube Mas Lim ya. Ibu masuk YouTube-nya Mas Lim, mana ibu diobatin, bagikan ke status WA, bagikan ke grup WA, bagikan ke sosmed ibu, mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram ya. Kenapa? Mempercepat kesembuhan ya. Seperti contohnya Pak Halim sudah ada. Mempercepat kesembuhan, bahkan anaknya pun sampai kesaksian di gereja. Ya. Papa saya sembuh. Yang dulunya sudah divonis dokter 2 tahun nggak bisa sembuh, hanya dipertahankan, sekarang sembuh. Betul ya, anaknya kesaksian di gereja ya. Nah, seperti itu. Dan naik Grab, mesti sopir Grabnya dibilangin. Sampai apa? Kemarin saya naik Grab, kebetulan Blok L sini orangnya. Dia cerita, saya sering nganter pasien yang di Pandean itu. Oh Pak Halim. Akhirnya apa? Dia minta nomor saya juga. Dia sering nganter orang stroke untuk terapi. Nah kalau stroke aja mudah, di sini cuma 20 menit. Ya. Nah itu loh. Ya. Semakin banyak Bapak Ibu cerita kebenaran ini, ya, kesembuhan anak Bapak Ibu yang alami atau Bapak Ibu alami, semakin cepat sembuhnya. Kenapa sekali lagi saya bilang ini bukan medis, ini bukan magic, ini bukan nalar, ini adalah kesembuhan dari berbagi. Karena itu yang Tuhan inginkan. Makanya begitu saya bilang ke Pak Halim, mungkin Tuhan izinkan Pak Halim waktu itu sakit. Betul ya Pak Halim, saya pernah bilang seperti itu? Betul. Untuk menolong banyak orang. Dari Pak Halim sembuh, 350 orang datang ke sini, baik datang maupun online.
sakit glaukoma ikut mengalami kesembuhan. Termasuk yang di YouTube Mas Lim ada namanya Keiko. Ya, itu waktu telepon nangis-nangis. Ya. Anaknya sudah lahir, dia belum pernah lihat anaknya. Begitu terapi kedua, sudah lihat anaknya, sudah ketawa-ketawa. Terakhir saya lihat status WA-nya itu, ya, status WA istrinya sudah makan jagung bareng sama anaknya. Ya, ini seperti itu. Dari mana? Dari Pak Halim. YouTube-nya Pak Halim. Secara tidak langsung. Dan semua yang ada di sini taunya dari mana? Sebagian besar dari Pak Halim. Kalau mau diruntut-runtut. Duti tahu dari mana? Citra tahu dari mana? Dari YouTube-nya Pak Halim. Jadi Bu Nasib tahunya dari YouTube-nya Pak Halim. Ya. Nah, dari seperti itu. Kalau diruntut-runtut ya. Nah, makanya Pak Halim sekarang sembuhnya permanen. Udah 100%. Betul Pak Halim? 100% Pak Halim. Nah, itu loh. Ya. Oke, sudah selesai? Bagikan ya.